Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Widi Rahayu, NIM saya 1705520108. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai langkah-langkah audit manajemen. Dan sebelumnya di sini kita akan memperkenalkan dulu apa itu audit manajemen. Lalu setelah itu kita akan membahas bagaimana langkah-langkah audit manajemen tersebut. Aktivitas operasi perusahaan. Audit manajemen meliputi seluruh operasi internal perusahaan yang harus dipertanggungjawabkan kepada berbagai pihak yang memiliki wewenang yang lebih tinggi. Tujuan audit manajemen adalah untuk mengidentifikasi kegiatan, program, dan aktivitas yang masih memerlukan perbaikan, sehingga dengan rekomendasi yang ada nantinya dapat dicapai perbaikan atas pengelolaan berbagai program terhadap perusahaan tersebut. Berkaitan dengan tujuan, titik berat audit ini diarahkan terutama kepada objek audit yang dapat diperbaiki di masa yang akan datang dan juga dapat mencegah kemungkinan yang terjadinya berbagai kerugian. Sementara itu ada 3 elemen atau 3 pokok yang jadi sasaran dalam audit. Yang pertama itu ada kriteria, yang kedua adalah penyebab itu pasti kayak pelaksanaan program atau aktivitas. Yang ketiga itu ada akibat, akibatnya itu ada di keuangan atau non keuangan. Setelah itu akan direkomendasikan atau ditindaklanjuti. Prinsip dasar audit itu ada 7, antara lainnya adalah yang pertama, audit dititik beratkan kepada objek audit yang mempunyai peluang untuk diperbaiki. Yang kedua, persyaratan penilaian terhadap objek audit. Yang ketiga, pengungkapan dan pelaporan tentang adanya temuan-temuan yang bersifat positif. Yang keempat, identifikasi individu yang bertanggung jawab terhadap kekurangan-kekurangan yang terjadi. Yang kelima, penentuan terhadap tindakan petugas yang seharusnya dipertanggungjawabkan. Yang keenam, ada pelanggaran hukum. Yang ketujuh ada penyidikan dan pencegahan kecurangan. Tahapan-tahapan audit secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi 5. Yang pertama, audit pendahuluan. Audit pendahuluan itu dilakukan dapat untuk informasi latar belakang tentang objek yang diaudit. Yang kedua, review dan pengujian pengendalian manajemen untuk menilai efektivitas dan pengendalian manajemen dalam mendukung pencapaian tujuan perusahaan. Yang ketiga ada audit rinci. Audit rinci itu auditor melakukan pengumpulan bukti yang cukup dan kompeten untuk mendukung tujuan audit yang telah dilakukan. Dalam tahap ini disajikan dalam kertas kerja audit untuk mendukung kesimpulan audit yang telah dibuat, dan kesimpulan itu kesimpulan yang sementara. Yang keempat itu ada pelaporan. Pelaporan itu berarti mengomunikasikan hasil audit termasuk rekomendasi yang diberikan berbagai pihak yang berkepentingan. Tindak lanjut yang kelima itu untuk mendorong pihak-pihak yang berwenang untuk melakukan perbaikan sesuai dengan rekomendasi yang diberikan. Langkah-langkah audit. Yang pertama itu ada audit pendahuluan. Audit pendahuluan itu dilakukan dalam rangka mempersiapkan audit lebih dalam. Audit ini ditekankan pada usaha untuk memperoleh informasi dan latar belakang tentang objek audit. Hal-hal yang harus diperhatikan yang berkaitan dengan pelaksanaan audit antara lain. Yang pertama itu adalah pemahaman auditor terhadap objek audit.
Dalam pemahaman terhadap objek audit, auditor harus mendapatkan informasi tentang sumber daya yang dimiliki objek audit dalam melaksanakan berbagai kegiatan. Auditor harus membuat kesimpulan sementara secara umum atas pemahamannya yang bersifat objek audit. Yang walaupun kesimpulan ini bersifat sementara, berbagai temuan yang diperoleh pada tahap ini terutama indikasi adanya kelemahan-kelemahan yang perlu diperbaiki dapat digunakan sebagai dasar sementara untuk menentukan tujuan ruang lingkup dan sasaran audit, untuk menentukan kriteria dan bukti-bukti yang diperlukan. Yang kedua, penentuan tujuan audit. Tujuan audit harus mengacu pada alasan mengapa audit harus dilakukan pada objek audit dan didasarkan pada penugasan audit. Dalam merumuskan tujuan ini, auditor dapat melakukan dengan cara: yang pertama, mengidentifikasi tujuan yang ada yang mungkin mempunyai arti penting pada pemberi tugas. Yang kedua, mempertimbangkan tujuan audit yang telah ditetapkan pada masa sebelumnya. Yang ketiga, mempertimbangkan aktivitas-aktivitas yang memiliki resiko kegagalan yang tinggi. Yang keempat, membahas dan memberi tugas pada pengelolaan objek audit. Dalam penentuan tujuan audit, auditor harus memperkirakan dan mengukur dengan cermat apakah yang pertama, sasaran dapat memungkinkan untuk diaudit. Yang kedua, sumber daya cukup tersedia untuk melaksanakan audit. Yang ketiga, waktu pelaksanaan yang tersedia cukup untuk diaudit. Faktor-faktor ini memberikan gambaran kepada auditor tentang apakah audit dapat dilaksanakan dan dapat diselesaikan dalam waktu yang ditentukan. Dalam menentukan tujuan audit, auditor dapat menekankan pada aktivitas yang memerlukan perbaikan. 3. Penentuan ruang lingkup dan sasaran audit. Ruang lingkup audit manajemen terdiri atas beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama adalah bidang keuangan, kedua ada ekonomisasi, yang ketiga ada efisiensi, yang keempat efektivitas, yang kelima ketaatan peraturan dan kebijakan perusahaan. Target dan atau sasaran audit ini diperoleh melalui proses dan kesimpulan hasil audit. Review terhadap peraturan perundang-undangan yang diberikan dengan objek audit. Setiap aktivitas dalam objek pemeriksaan diatur oleh seperangkat peraturan kebijakan. Peraturan dan kebijakan yang ditetapkan oleh objek pajak audit dapat berupa adopsi terhadap peraturan yang ditetapkan pemerintah atau secara penuh dikembangkan dalam objek audit. Dalam penjabaran strategi untuk meningkatkan kemampuan bersaingnya. Yang kelima, pengembangan kriteria awal dalam audit. Kriteria adalah norma atau standar yang merupakan pedoman bagi setiap individu maupun kelompok yang di dalamnya melakukan aktivitas di dalam perusahaan. Faktor-faktor yang mempengaruhi kriteria yang digunakan dalam audit antara lain, yang pertama ada tujuan dari kegiatan audit, yang kedua pendekatan audit, yang ketiga aktivitas tujuan audit. Karakteristik kriteria yang baik antara lain, yang pertama realistis, yang kedua dapat dipercaya, yang ketiga dapat diukur, yang keempat itu bebas dari pengaruh kelemahan manusia, yang kelima mengarah pada temuan-temuan dan kesimpulan untuk memenuhi kebutuhan informasi pemberi tugas audit. Yang keenam, dirumuskan secara jelas dan tidak mengandung arti ganda dan menimbulkan implementasi berbeda. Yang ketujuh, dapat dibandingkan. Yang kedelapan, diterima oleh semua pihak. Yang kesembilan itu lengkap, dan yang kesepuluh memperhatikan adanya rentang waktu
waktu pada suatu kejadian atau kegiatan yang berlangsung. Yang kedua ada review terhadap pengendalian manajemen. Sistem pengendalian manajemen merupakan sistem yang digunakan untuk mengumpulkan, menganalisis informasi, mengevaluasi, dan memanfaatkan serta berbagai tindakan yang dilakukan oleh manajemen dalam melakukan pengendalian. Karakteristik sistem pengendalian manajemen yang baik mencakup hal-hal berikut. Yang pertama, pernyataan tujuan perusahaan. Tujuan dapat menunjukkan untuk apa perusahaan didirikan dan apa yang diinginkan. Oleh sebab itu, memahami tujuan perusahaan berarti memahami pula mengapa suatu program atau aktivitas dilaksanakan dan bagaimana seharusnya program tersebut dilaksanakan untuk mencapai tujuannya. Pernyataan tujuan ini dapat memberikan arah kepada semua komponen dalam perusahaan dalam melaksanakan aktivitasnya, karena dengan pernyataan tujuan ini didukung dengan sosialisasi yang memadai akan membantu setiap komponen dalam perusahaan tidak saja melakukan aktivitas tersebut, tetapi juga penelaah terhadap sistem pengendalian. Manajemen perusahaan, auditor harus memahami dengan baik apa tujuan perusahaan tersebut. Rencana perusahaan yang digunakan untuk mencapai tujuan. Rencana biasanya tersusun berdasarkan pencapaian terbaik perusahaan pada waktu sebelumnya untuk waktu pencapaian berikutnya. Oleh sebab itu, penyusunan perencanaan harus diawali dengan adanya identifikasi terhadap ketersediaan sumber daya, berbagai hambatan internal, peluang-peluang yang mungkin ingin dicapai, berbagai hambatan eksternal yang mungkin dihadapinya oleh perusahaan tersebut. C. Kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang sesuai dengan tanggung jawab yang dipikul dengan adanya pemisahan fungsi yang memadai. Perencanaan yang telah ditetapkan oleh suatu perusahaan yang harus didukung oleh ketersediaan sumber daya manusia yang memadai dalam merealisasikan rencana tersebut. Kebutuhan sumber daya manusia dalam perusahaan seharusnya lebih menekankan pada kapasitas yang harus tersedia dihubungkan dengan berbagai program atau aktivitas yang dilaksanakan oleh perusahaan tersebut. Kapasitas sumber daya manusia yang harus tersedia dipengaruhi oleh dua hal yang penting, yaitu adalah kualitas dan kuantitas. Jumlah karyawan yang banyak tetapi tidak sesuai dengan kemampuan yang dibutuhkan oleh perusahaan tersebut, maka dapat melaksanakan atau dapat menimbulkan pemborosan karena keberadaannya tidak akan mampu untuk memberikan kontribusi kepada perusahaan tersebut. Sistem pembuatan kebijakan dan praktik yang sehat pada masing-masing unit organisasi. Berbagai kebijakan dibuat untuk mendukung kelangsungan praktik yang sehat di dalam perusahaan. Oleh karena itu, perumusan kebijakan harus memperhatikan kepentingan sebagai pihak yang di dalam perusahaan tersebut. Seperangkat kebijakan biasanya dikomunikasikan dalam bentuk buku pedoman kebijakan, dan praktik-praktik yang sehat dikomunikasikan dalam bentuk buku pedoman prosedur operasional. Sistem penelaah yang efektif pada setiap aktivitas untuk memperoleh keyakinan bahwa kebijakan dan praktik yang sehat telah dilaksanakan dengan baik. Manajemen harus menetapkan sasaran yang ingin dicapai dan tolak ukur pengukuran ekonomisasi, efisiensi, dan efektivitas pelaksanaan aktivitas. Dalam sistem review yang baik, pelaksanaan supervisi yang harus dilakukan dengan cara memadai.
harus melakukan audit terhadap semua rencana yang berkaitan dengan aktivitas tersebut. Dalam hal ini, auditor harus melakukan pengamatan secara langsung terhadap kekuatan maupun kelemahan sistem pengendalian manajemen yang dimiliki perusahaan tersebut. Elemen sistem review yang lain harus ada di dalam pengendalian manajemen yang baik adalah adanya fungsi pelaporan internal dan fungsi audit internal. Audit lanjutan dalam tahap ini bertujuan untuk memperoleh bukti yang cukup untuk mendukung tujuan audit yang sesungguhnya yang telah ditetapkan berdasarkan hasil review dan pengujian pengendalian manajemen. Dalam hal ini, auditor harus mampu mengungkapkan lebih lanjut dalam menganalisis semua informasi yang berkaitan dengan tujuan audit, sehingga akhirnya dapat disusun suatu kesimpulan audit yang dibuat rekomendasi yang dapat diterima oleh objek audit. Langkah audit ini meliputi mengumpulkan tambahan informasi latar belakang objek audit yang diperlukan. Langkah ini menekankan pada usaha untuk mendapatkan data yang lebih lengkap dalam menganalisis aktivitas yang diaudit sebagai dasar pembuatan kesimpulan audit. Data ini dibutuhkan tidak hanya dari dalam perusahaan tersebut, tetapi juga dari luar perusahaan yang memungkinkan untuk dibutuhkan dalam pengauditan. Contohnya atau misalnya ini pada audit atau penetapan kompensasi untuk menilai keadilan dan kelayakan kompensasi yang ditetapkan oleh perusahaan tersebut. Belum. Peroleh bukti-bukti yang relevan, material, dan kompeten. Dari sudut pandang auditor, bukti adalah fakta dan informasi yang dapat digunakan sebagai dasar pembuatan kesimpulan audit. Dalam proses audit, auditor harus dapat menganalisis dan menentukan fakta dan informasi yang relevan, andal, dan berkaitan dengan tujuan audit. Membuat ringkasan atas bukti yang telah diperoleh dan mengelompokkannya dalam bentuk kriteria, penyebab, dan akibat. Sementara, bukti-bukti yang termasuk dalam pengelompokan penyebab biasanya berupa berbagai macam tindakan penyimpangan atau tindakan yang positif yang merupakan sumber terjadinya ketidakekonomisan, ketidakefisienan operasi, dan ketidakefisienan pencapaian tujuan. Bukti-bukti yang merupakan kelompok akibat adalah bukti-bukti yang biasanya ditemukan terlebih dahulu. Bukti-bukti ini adalah hasil pengukuran penyebab yang terjadinya dengan kriteria yang berhubungan dengan penyebab tersebut. Menyusun kesimpulan atas dasar ringkasan bukti yang telah diperoleh dan mengidentifikasi akibat yang ditimbulkan dari ketidaksesuaian antara kondisi dengan kriteria yang cukup penting dan material. Yang keempat ada pelaporan. Bagian akhir dari proses audit manajemen adalah pelaporan hasil audit. Ada dua cara penyajian pelaporan audit manajemen, yaitu cara penyajian yang mengikuti arus informasi yang diperoleh selama tahapan-tahapan audit. Yang kedua, cara penyajian mengikuti arus informasi yang menitikberatkan penyajian kepada pentingnya para pengguna laporan hasil audit. Yang kelima itu adalah tindak lanjut.
Implementasi tindak lanjut ini atas rekomendasi yang diberikan auditor merupakan bentuk komitmen manajemen dalam meningkatkan proses dan kinerja perusahaan atas dasar beberapa kelemahan atau kekurangan yang masih terjadi di perusahaan tersebut. Rekomendasi harus menyajikan analisis dan manfaat yang diperoleh perusahaan jika rekomendasi tersebut dilaksanakan serta kerugian yang mungkin terjadi jika rekomendasi tidak dilaksanakan karena tidak adanya tindak perbaikan yang dilakukan perusahaan tersebut. Sekian presentasi dari saya mengenai langkah-langkah audit manajemen. Bila ada banyak kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.